Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslim zalimin bizzalimin wa adrikna min bainihim salimin wa ala Bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia, baik pada kesempatan kali ini sebagai judul kuntum, yaitu 3 amalan yang tidak ada putus pahalanya setelah meninggal dunia. Ini terinspirasi barangkali dari surat edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang gerakan GWB, gerakan wakaf di dalam surat edaran itu dicantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kalau dapat dikutip itu dalam Riyadhus Shalihin jilid 3 karya Imam Nawawi. Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw wa waladin sholihin yad'u lah." Artinya begini, apabila telah mati anak cucu Adam, semua kita ini anak cucu Adam kan? Siapa yang merasa yang tidak akan mati, maka putuslah segala amal perbuatannya. Jadi pada dasarnya bahwa kehidupan kita ini adalah merupakan kehidupan beramal. Maka amal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, maka pahalanya itu sebatas ketika kita selama hidup di dunia. Ketika kita sholat, maka sholat itu akan putus amal ibadahnya, akan putus pahalanya ketika kita telah meninggal dunia. Silaturahim akan putus pahalanya ketika kita telah meninggal dunia. Senyum yang kita berikan kepada kawan kita yang akan putus pahalanya ketika kita telah meninggal dunia. Akan tetapi ada 3 amal ibadah yang tidak akan pernah putus selama dunia ini masih ada. Selama dunia ini belum kiamat, maka amal itu akan tetap mengalir pahalanya. Sebagaimana sebuah hadis yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama adalah sadaqatin jariyatin. Yang dimaksud dengan sadaqatin jariyah itu adalah al-waqfu, adalah wakaf. Di wakaf, ya itu dispesifikkan tafsirnya begitu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa sedekah jariyah itu tidak hanya wakaf, kan? Tidak hanya wakaf, membangun masjid, membangun mushola, itu termasuk sedekah jariyah. Bapak dan ibu tempoh hari yang memberikan semeter 2 meter plafon ini, dan gitu kan, nah itu termasuk sedekah jariyah. Selama ini masih digunakan, maka pahalanya selama orang sholat ke sini gitu ya, maka pahalanya akan mengalir kepada bapak dan ibu. Di sedekah jariyah itu berwakaf buku. Nah, salah satu adalah yang digerakkan, ya bersyukurlah masih ada orang yang ngajak kita untuk berwakaf buku gitu.
Ya, yang dianjurkan itu adalah ASN yang berstatus ASN. Diwajibkan 1 buku, katanya kan? Nah, yang 1 itu hanya kewajiban. Nah, jangan hanya 1 kewajiban, kewajibannya hanya melepaskan kewajiban namanya. Nah, untuk kita supaya hanya sekedar melepas kewajiban, ya lebih dari 1 kan gitu kan. Meskipun cuma ASN yang diminta untuk berwakaf buku, yang tidak bersatu ASN bukan berarti tidak gitu kan. Tidak, ya berwakaf juga lah gitu kan, berwakaf juga bukunya kan gitu kan, yang sunnahnya namanya itu ya. Jadi mari kemudian apa yang kita dapat selama buku itu masih dimanfaatkan dan dibaca oleh orang, maka buku itu, kalau bapak dan ibu telah meninggal dunia nantinya, maka buku tersebut akan berpahala untuk kita bapak dan yang berbahagia. Apabila kita meninggal dunia, maka seluruh amal ibadah kita akan putus, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama itulah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu contohnya adalah dengan berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, gitu kan. Tidak terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya dalam menyampaikan tausiah ini, sekali lagi saya mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.